Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Neni Damai. Adik-adik pejuang KSM untuk biologi MA tahun 2023. Di video kali ini kakak akan bahas tentang referensi soal KSM biologi MA tahun 2022. Jangan pernah bosan untuk selalu dukung channel YouTube Neni Damai supaya kakak bisa terus-terusan untuk berkontribusi dalam pembahasan soal-soal KSM. Baik adik-adik, jangan lupa untuk kirim super thanks-nya di sini ya. Tandanya bahwa adik-adik semua tetap mendukung channel YouTube Neni Damai. Oke, mari kita bahas soalnya. Baik, kita bahas soal KSM untuk biologi MA. Ini referensi KSM tahun 2022 tingkat kota dan kabupaten. Baik, kita lanjut soal yang pertama. Seorang anak dapat menghafal Al-Quran melalui metode mendengarkan ayat-ayat Al-Quran secara berulang-ulang walaupun anak tersebut belum bisa membaca huruf hijaiyah. Metode ini sering kita dengar dengan istilah talaki. Proses tersebut juga dapat ditemukan pada perilaku burung, di mana banyak anak burung yang mengikuti suatu pola suara induknya. Perilaku burung tersebut dinamakan, ini materinya, kalau kalian mau mencari materi ini, pemahaman tentang materi ini, itu materi etologi, yaitu perilaku makhluk hidup. Kalau dilihat dari komponen soal-soal KSM MA Bio, soal tentang materi etologi atau perilaku makhluk hidup ini cukup sering ditanyakan atau dibunyikan di dalam soal-soal. Jadi sebaiknya memang kalian harus mencari terlebih dahulu materi tersebut, karena untuk soal nomor 1 ini hanya ulasan-ulasan jawaban-jawaban singkat dari option jawaban saja. Oke, kita lihat yang option A. Conditioning itu kayak semacam kondisikan gitu ya, pembahasan tindakan tersebut karena ada orientasi, berarti perilaku tersebut dilakukan karena adanya orientasi terhadap sesuatu yang lain. Yang B, imprinting, yaitu pengenalan atau persepsi suatu objek, dalam hal ini objek tersebut induk ya, yang berlangsung pada periode kritis setelah lahir. Artinya adalah siapa yang pertama kali dilihat atau ditemui oleh seseorang atau anak yang baru lahir, berarti itu adalah induknya. Mau tidak mau secara perilakunya dia akan mengenali objek atau induk tersebut sampai kayak seperti contoh ini, dia mengikuti suatu pola dari induknya tersebut. Kemudian C, trial and error learning, itu kayak semacam coba-coba, uji coba gitu. Kalau D, social learning, itu diperoleh dari lingkungan sosialnya untuk mempengaruhi kepribadiannya. Berarti tentang anak burung yang mengikuti suatu pola suara induknya itu kita kenal dengan imprinting. Jadi jawabannya adalah B. Baik, kita ke soal nomor 2. Perhatikan grafik karbon dioksida dan derajat keasaman di Samudra Atlantik bagian utara berikut ini. Derajat keasaman atau kita bilang dengan pH. Bisa diperhatikan sebelah tabel grafik di sini adalah tingkat karbon dioksida terlarut di dalam samudra atau di laut. Kemudian ini adalah tingkat pH-nya. Berarti bisa kita lihat di sini perbandingannya, jika CO2-nya rendah, pH-nya tinggi atau dalam keadaan basah. Jadi semakin tinggi CO2, maka pH akan semakin rendah atau tingkat keasamannya sedang tinggi. Itu artinya ya, pH tinggi artinya basah, pH rendah artinya asam, pH di tengah-tengah atau di 7 artinya dia netral. Itu konsepnya. Oke, saya tuliskan pH tinggi, nilai pH tinggi sama dengan basah, keadaannya basah. Jika nilai pH-nya rendah dari 0 sampai 5 atau 0 sampai 6 atau 0 sampai 5 lah, itu dia disebut tinggi. Dia disebut sebagai asam. Nah, kita lihat beberapa pernyataan berikut ini. Pernyataan-pernyataan yang benar berdasarkan grafik di atas adalah
Oke, ini tentang CO2 dan pH. Kita lihat dahulu pernyataan yang nomor 1. Terjadi penurunan karbonat yang tersedia di lautan yang akan menghambat pertumbuhan koral dan semakin sulit kelompok moluska untuk membuat cangkang. Ini saya betulkan karena apa? Ada pengaruh faktor karbon dioksida yang terlarut di dalam air laut. Seperti ini, ketika CO2 diserap oleh laut, reaksi kimia terjadi. Secara khusus, asam karbonat terbentuk dan ion hidrogen dilepaskan. Karena asam karbonatnya terbentuk karena adanya CO2, otomatis ion karbonat dipakai untuk membentuk asam karbonat tadi. Akibatnya pH air menjadi turun. Kalau pH turun, apa saya bilang tadi? Dia asam, pH rendah di asam. pH menjadi turun atau dia menjadi asam. Ketika ion hidrogen dilepaskan dalam air laut, mereka bergabung dengan ion karbonat untuk membentuk bikarbonat. Proses ini menurunkan konsentrasi ion karbonat. Ion karbonat, asal kalian tahu ya, itu fungsinya untuk membentuk cangkang pada hewan-hewan karang, krustase, udang-udangan atau moluska atau siput. Karbonat dibutuhkan untuk bahan material pembuat cangkang. Jadi nomor 1 ini dia betul. Kalau nomor 1 betul, berarti kita bisa menggunakan sistem eliminasi jawaban. Yang A kita tahan karena ada 1 jawabannya, yang C juga kita tahan karena ada 1 jawabannya. Berarti yang B sama yang D kita coret. Berarti kita tidak masukkan ke dalam option jawaban. Tinggal jawaban kita 2 dan 4. Kita lihat nomor 2. Otomatis nomor 3 tinggal jawaban kita yaitu cuman ada option A dan C. Kita lihat terlebih dahulu nomor pernyataan yang kedua. Semakin tinggi kadar karbon dioksida di atmosfer, semakin tinggi kadar keasaman di lautan. Oke, kadar keasaman di sini sebenarnya ini jawabannya betul, tetapi dia tidak ada di dalam option jawaban. Kita tahan terlebih dahulu. Yang 3, semakin tinggi emisi karbon di atmosfer dari aktivitas transportasi dan industri dapat menyebabkan laut semakin asam. Oke, yang kedua, semakin tinggi kadar karbon dioksida di atmosfer, semakin tinggi kadar keasaman di lautan. Yang kita lihat yang ketiga, semakin tinggi emisi karbon di atmosfer dari aktivitas transportasi dan industri dapat menyebabkan laut semakin asam. Yang keempat, derajat keasaman pH akan semakin menurun seiring dengan tingginya karbon dioksida yang masuk ke lautan. Oke, ini betul ya yang keempat ini, karena pH akan semakin turun artinya dia akan semakin asam. Tentu dia akan akan semakin turun jika karbon dioksida tersebut masuk ke lautan. Berarti yang 4 itu betul. Nah, sekarang yang kita bingungkan adalah 2 dan 3. Oke, 2 dan 3 saya mengambil di sini yang kedua, karena semakin tinggi kadar karbon dioksida di atmosfer, itu semakin tinggi kadar keasaman di lautan. Tapi yang ketiga juga betul, semakin tinggi emisi karbon di atmosfer dari aktivitas transportasi dan industri dapat menyebabkan, dia memang menyebabkan laut semakin asam jika CO2-nya semakin tinggi dan diserap oleh laut. Tetapi di sini tidak dijelaskan aktivitas karbon dioksidanya apakah dari transportasi, industri atau yang lainnya. Jadi untuk kepemilian ini, karena opsinya cuma ada tinggal 1, 2, 4 dan 1, 3, 4, saya untuk sementara menggunakan 1, 2 dan 4. Silakan kalian diskusikan antara option pernyataan 2 atau 3. Oke, soal nomor 3, limfosit merupakan salah satu sel yang berperan dalam sistem imun. Oke, limfosit ini dia memproduksi protein seperti limfokin yang diekspor keluar sel. Kita bisa melacak jalur yang dilalui protein ini mulai dari produksinya sampai ekspornya dengan cara memberi label pada protein tersebut oleh isotop radioaktif. Sebenarnya inti pertanyaannya adalah urutan pembentukan protein. Walaupun di sini agak ngeri-ngeri ya bahasanya ya, terlabeli oleh radioaktif.
Cuman bahasa sederhananya pertanyaan ini adalah urutan struktur pembentukan protein, atau ini materinya tentang ekspor protein. Oke, sintesis protein urutannya dimulai dari nukleus. Kenapa dari nukleus? Karena di nukleus itu terdapat DNA. Urutan nukleotida di DNA inilah yang nanti akan dibikin kodon-kodonnya atau urutan tiga-tiganya untuk mensintesis protein pada proses translasi. Nah, nukleotida ini proses translasi nanti dibawa ke REK. Karena apa? Di REK atau kita bilangnya retikulum endoplasma kasar. Nah, di REK ini kenapa dia kasar? Karena ada ribosom. Ribosom inilah nanti sebagai tempat untuk sintesis protein atau translasi. Nah, setelah di REK atau di retikulum endoplasma kasar ini, baru dia dibawa keluar sel melalui membran sel. Jadi urutannya ya adalah nukleus karena adanya DNA. Di nukleus terjadi proses replikasi dan transkripsi, baru dibawa urutan DNA tadi ke proses translasi yaitu di REK karena kita butuh ribosom untuk proses translasi. Nah, baru proses translasi ini nanti setelah terbentuk protein akan dibawa ke membran sel untuk dikeluarkan disekresikan ke sel-sel yang lain. Jadi jawabannya adalah nukleus, retikulum endoplasma kasar ke membran plasma. Jadi jawabannya adalah B. Ribosom ini tempat sintesis protein. Oke, soal keempat. Jika seseorang sudah terbiasa bangun malam sekitar jam 3 dini hari untuk melaksanakan sholat tahajud, maka sekalipun dia baru tidur pada jam 11, dia akan terbangun sekitar jam 3 dini hari. Hal tersebut dapat terjadi karena A. Hormon melatonin yang mempengaruhi waktu tidur akan meningkat produksinya seiring waktu tidur yang berubah. Hormon melatonin ini berfungsi untuk mengatur atau kapan bangun tidur. Jadi ini kayak normal aja, kita bangun tidur, sudah saatnya kita tidur, kita akan merasa menguap, kemudian mengantuk. Kemudian pada saat kita sudah mau bangun, dia akan memberi sinyal juga kepada tubuh kita untuk segera bangun. Itu fungsi hormon melatonin. Atau yang B, itu ritme sirkadian. Ritme sirkadian tubuh berubah mengikuti kebiasaan waktu bangun tidur orang tersebut. Mengikuti kebiasaan waktu. Atau kita sederhanakan bahasanya, ritme sirkadian ini ya seperti jam biologis. Jadi ritme ini, kalau jam biologis kita udah terbiasa bangun jam sekian, walaupun kita tidurnya udah larut sekali ataupun kita tidurnya di awal waktu sekali, tapi karena jam biologis kita sudah mengharuskan kita terbangun terus jam 3, itu dinamakan sebagai ritme sirkadian. Kemudian yang C bisa kalian lihat di sini, itu dia untuk epitalamus itu pengatur irama sirkadian, kemudian yang D otak besar itu penyimpan memori. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, perhatikan grafik berikut ini yang memuat informasi tentang iklim dari berbagai tipe bioma. Ada berbagai macam tipe bioma di sini, mulai dari tundra, taiga, kemudian savana, gurun, hujan hutan tropis. Pokoknya di sini rata-rata menjelaskan tentang suhu dan curah hujan bulanan rata-rata pada suatu kota ditunjukkan pada grafik berikut ini. Ini data grafiknya, nanti kita cocokkan data grafik ini adanya di bioma apa, itu maksudnya. Kita lihat berdasarkan informasi pada grafik 1 di atas, ini tipe-tipe biomanya. Tipe bioma pada kota yang suhu dan rata-rata curah hujannya disajikan pada grafik 2 adalah, kita lihat itu untuk temperaturnya atau suhunya berada pada 5 sampai 25. Berarti rentang suhu di rentang 5 sampai 25. Kemudian untuk curah hujannya yaitu rentang dari 10 sampai 100. Curah hujan 10 sampai 100.
Nah, kita cocokkan di sini yang mana yang memiliki suhu antara 5 sampai 25. Oke, ini suhu dari 5 sampai 25 ada di sini. 5 sampai 25. Kemudian kita lihat rentang antara curah hujannya 10 sampai 200. Ini 10 sampai 100 di sini. Berarti yang antara rentang ini kemungkinan itu di sini yaitu berada pada temperate grassland. Makanya jawabnya adalah temperate grassland. Jadi saya jawab adalah yang C. Kemudian soal nomor 6. Seorang anak terdorong untuk melaksanakan puasa Ramadan karena orang tuanya menjanjikan akan memberi hadiah jika mampu berpuasa sebulan penuh. Dorongan untuk berperilaku karena adanya hadiah dan hukuman juga ditemukan pada perilaku hewan. Perilaku hewan tersebut dinamakan, ini seperti soal nomor 1 tadi ya, tentang etologi, tentang perilaku makhluk hidup. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada istilahnya conditioning. Conditioning itu ada dibagi dua, operant dan klasikal, kemudian parental imprinting, kemudian social learning. Yang C sama D ini sudah saya jelaskan di yang pertama tadi, di soal pertama. Oke, kita cukup fokus ke dua ini, A dan B. Oke, yang A itu operant conditioning, itu proses pembelajaran atas dasar adanya konsekuensi dari perilaku tersebut, atau reward and punishment. Oke, benar ya, ini jawabannya karena reward itu memberi hadiah atau punishment jika ada hukuman. Ini memang betul, jawabannya adalah operant conditioning. Lalu classical conditioning itu adanya stimulus sehingga ada refleks atau respon. Jadi kalau adanya hadiah dan hukuman itu kata kuncinya adalah operant conditioning. Ini materinya tentang etologi ya. Etologi. Oke, soal nomor 7. Soal nomor 7 ini cukup panjang jawabannya karena tentang mencari golongan darah pada suatu kelompok orang. Oke, nomor 7, golongan darah setiap orang tidak sama. Mengetahui golongan darah berguna untuk merencanakan masa depan dan mencegah berbagai komplikasi. Jika dalam suatu populasi penduduk terdapat golongan darah O sebanyak 16% dan golongan darah A sebanyak 20%, maka presentasi populasi penduduk yang bergolongan darah B dan bergolongan darah AB sebanyak berapa persen? Itu pertanyaannya. Oke, kalau ini itu kita menggunakan hukum Hardy-Weinberg, di mana untuk golongan darah O itu kan sebenarnya dia dikode dengan alel IO. Berarti dia O. Untuk gen O ini kita kode di menurut hukum Hardy-Weinberg itu dia dikode dengan R. Karena dia ada dua O-nya, IO, berarti dia R kuadrat. Kemudian untuk gen A ini golongan darah A ini kan dia biasanya dikode IA atau IAIO, iya kan? Makanya kalau untuk IA atau IAIO ini kita diberikan simbol dengan P kuadrat atau 2PR. Itu dia, P kuadrat atau PR. Sehingga untuk golongan darah B kan dia sebenarnya bisa IB atau IBIO. Kalau ini yang homozigot, ini yang heterozigot. Sehingga dia bisa disimbolkan dengan Q kuadrat atau 2QR. Q-nya B, O-nya R. Oke, kita masukkan ke rumus. Mencari R kuadrat karena dia sudah diketahui tadi dia O, berarti IO, berarti R-nya sudah diketahui itu 16%, R kuadratnya atau IO-nya 16% atau 0,16, atau R saja atau O saja, golongan O saja itu adalah akar dari 0,16 itu 0,4. Udah dapat dulu variabel R. Sekarang kita cari untuk alel Q. Alel Q atau untuk golongan darah B, kan dia rumus awalnya adalah darah golongan P tambah Q tambah R sama dengan 1. Berarti P belum diketahui, Q juga belum diketahui, R juga belum diketahui.
Oke, sebelum ke sini saya mencari alel P dulu. P itu kan rumusnya adalah P ditambah R. Untuk P itu kan dia golongan darahnya A, berarti P ditambah R dikuadratkan 36% karena diketahui 36% sama dengan 0,36. Kenapa 36%? P-nya tadi kan ada 20%, kemudian R-nya yaitu 16%, berarti 36% sama dengan 0,36 P ditambah R akar dari 0,36 karena dia kuadrat, berarti 0,6. Sementara tadi R kan kita sudah tahu nilainya yaitu 0,4. Kita substitusikan aja nilai R. Berarti P sama dengan 0,6 dari hasil sini dikurang R. R pindah ke ruas sini menjadi minus. Sehingga 0,6 dikurang nilai R tadi kan 0,4, berarti 0,4 sama dengan 0,2. Oke, udah dapat kita bentar. Kita sudah dapat P, kita sudah dapat nilai R. Sekarang kita mencari nilai Q atau alel Q. Alel Q itu untuk melambangkan golongan darah B. Q itu P tambah Q tambah R tambah sama dengan 1 sesuai dengan rumus di awal ini. Berarti Q sama dengan kita pindahkan ruas semua P, semua nilai R menjadi minus. Berarti 1 dikurang 0,2 itu P, kemudian dikurang 0,4 yaitu R, hasilnya adalah 0,4. 1 dikurang 0,6, 0,4. Jadi persen golongan B-nya itu apa? Ingat tadi B itu adalah kan dia bisa IB, bisa IB, bisa IB0 atau Q kuadrat per atau 2QR. Kita masukkan Q kuadrat ditambah 2QR kali 100%. Berarti kita substitusikan semua nilainya karena kita sudah tahu semua variabel tadi nilainya berapa, maka hasilnya adalah 48% untuk B. Yang untuk AB itu kan dia cuman ada IA, IB, berarti 2 kali P kali Q. P-nya A, B-nya tadi kan Q. Berarti kita masukkan saja nilainya 2 dikali 0,4 yaitu nilai Q, nilai Q. Oke, ini terbalik atau saya ginikan aja lah. Oke, 2 dikali Q kali P. Nah, hasilnya kalian kalikan 16%. Berarti jawabannya adalah golongan darah B itu adalah 48%, jadi golongan darah AB itu adalah 6%. Dan di option jawabannya tidak ada. Karena dia tanya adalah golongan darah B dan golongan darah AB. Kalau dia tanya AB, maka jawabannya adalah 16%. Kalau ditanya B, maka jawabannya adalah 48%. Jadi soal nomor 7 ini seharusnya salah karena kunci jawabannya tidak ada. Oke, soal nomor 8. Perhatikan pohon filogenetik berikut ini. Pohon filogenetik itu artinya adalah pohon yang menjelaskan tentang kekerabatan yang dilihat dari nenek moyangnya. Berdasarkan pohon filogenetik di atas, burung lebih dekat kekerabatannya dibanding dengan buaya. Mana burung dibandingkan dengan buaya? Burung dekat kekerabatannya dengan buaya dibandingkan dengan kadal. Benarkah pernyataan tersebut? Oke, pernyataan tersebut kita lihat filogeni adalah sejarah evolusi kelompok organisme yang saling terkait memiliki nenek moyang yang sama. Kelade adalah kelompok organisme yang meliputi leluhur dan semua keturunannya. Kladogram tersebut merupakan klade mamalia, yaitu mamalia dan kelompok reptil. Klade reptil termasuk di dalamnya juga burung. Hal ini menunjukkan bahwa burung itu dia berevolusi dari kelompok reptil. Ini kan mamalia, ini kelompok reptil dan termasuk burung. Artinya adalah burung dia berkerabat atau dia menunjukkan dia berevolusi dari reptil. Oke, kita lihat apakah burung kerabat dekat dengan buaya dibandingkan si kadal. Kita lihat yang A. Benar karena buaya dan burung berbagi nenek moyang yang sama. Oke, kita tahan dulu. Yang B, salah karena kadal lebih dekat kekerabatannya dengan buaya. Oke, lebih dekat ini dong. Ini lebih jauh, lebih renggang. Ini salah. Yang C benar. Karena kadal dan buaya merupakan kelompok
filetik. Oke, kalau yang kadal dan dia optionnya benar, tapi pernyataan ini salah. Dia bilang kadal dan buaya merupakan kelompok polifiletik. Sebenarnya kadal dan buaya itu kan dia termasuk ke dalam reptil. Tapi sebenarnya kelompok reptil itu adalah kelompok parafiletik. Karena dia ada pengecualian terhadap dua kelompok keturunannya, itu ya Apes dan mamalia. Berarti dia semua dari satu nenek moyang, tetapi nanti ada parafiletiknya, dia ada pengecualian terhadap kelompok-kelompok keturunannya, yaitu Apes tadi, karena Apes tadi kan dia evolusinya dari reptil. Kemudian ini salah, jadi antara A dan C, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal 9. Dendrokronologi merupakan ilmu yang menganalisis pertumbuhan lingkaran tahun. Hal ini berguna dalam mempelajari perubahan iklim. Mempelajari pola iklim membutuhkan perbandingan suhu masa lalu dan sekarang. Nantinya lah yang dibandingkannya adalah suhu. Hasil penelitian tersebut disajikan dalam grafik di bawah. Indeks yang lebih tinggi, indeks yang lebih tinggi menunjukkan lingkar tahun yang lebih lebar, berarti suhunya tinggi. Jika indeksnya semakin tinggi, berarti dia menunjukkan lingkar tahunnya lebar dan suhunya semakin tinggi. Berarti bisa kita cerna di sini ya, semakin naik dari tahun ke tahun itu terjadi gejolak naik turunnya suhu sampai pada puncaknya pada tahun 1000 menjelang 1900 sampai tahun 2000-an itu menjadi suhu semakin panas. Nah, cermati beberapa pernyataan berikut ini. Pernyataan yang benar terkait grafik di atas adalah, kita lihat yang pertama, perubahan lingkungan menyebabkan indeks lingkaran tahun dalam 1000 tahun terakhir terus meningkat. Perubahan lingkungan menyebabkan indeks lingkaran tahun dalam 1000 tahun terakhir terus meningkat. Dia tidak menjelaskan perubahan lingkungan itu maksudnya apakah peningkatan suhu kah atau penurunan suhu, tidak dijelaskan. Tapi yang kedua, semakin meningkat gas karbon dioksida di atmosfer mempengaruhi pertumbuhan lingkaran tahun. Ini kaitannya dengan pemanasan global ya. Salah satu kenaikan suhu itu disebabkan oleh gas karbon dioksida. Berarti nomor 2 kita betulkan. Yang ketiga, atmosfer semakin panas selama 1000 tahun terakhir. Kan menjelang ini 1000-an sampai ke sini. Ini kita betulkan ya, karena bisa kita lihat semakin ke tahun 2000-an, dari menjelang tahun 2000 itu terjadi peningkatan suhu. Jadi jawaban yang tepat menurut saya itu adalah 2 dan 3. Silakan kalian diskusikan ke teman-teman kalian kalau kalian ragu dengan jawaban ini. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10, perhatikan ayat Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 2 berikut. Kalian bisa baca di sini ayatnya, tentang intinya adalah ayat ini tentang yang digarisbawahi itu tentang menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat waktu, dengan tepat. Berarti Allah itu telah memberikan ukuran-ukuran. Berarti kata kuncinya adalah ukuran-ukuran itu berarti kuantitas atau berupa data, bisa berupa angka. Kita lihat option pernyataan di sini yang menjelaskan tentang ukuran. Jumlah mitokondria dalam sel berbeda-beda dipengaruhi oleh aktivitas sel. Ini tidak ada data berapa jumlah, ini sebuah pernyataan saja. Yang kedua, dalam peristiwa oogenesis hanya 1 dihasilkan ovum fungsional, sementara spermatogenesis 4. Berarti ada data ukuran. Yang ketiga, kecepatan pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang adalah 2-3 juta. Itu adalah sebuah data juga. Berarti pernyataan yang benar sesuai dengan potongan ayat bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu sudah ada ukuran-ukuran yang tepat. Kata kunci ukuran itu merujuk kepada adanya data atau angka. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Itu cara menjawab soal analisa.
Kita lanjut soal ke-11. Oke, di sini ada sebuah pernyataan, soalnya panjang. Kalaupun dibaca soalnya, inti pertanyaan itu sebenarnya adalah di bagian terakhir. Manakah dari gambar berikut yang kemungkinan merupakan sistem pencernaan dari DAP? Nah, DAP yang kita cari nanti pengertian arti si DAP ini apa? Baru kita cari ke sini, itu daging DAP yang artinya adalah kelompok hewan reptil yang halal dikonsumsi. Oke, kata kuncinya adalah reptil, berarti dia sebangsa kadal atau reptil. Manakah yang di sini menggambarkan tentang saluran atau sistem pencernaan dari si reptil? Kita lihat yang A. Yang A itu dia memiliki usus yang sangat panjang, berkelok-kelok, berliku-liku, panjang, baru dia sampai ke usus halus. Oke, ini langsung saja saya salahkan. Yang kedua, yang B, ini sangat panjang, lebih panjang lagi, juga salah. Oke, yang C saya betulkan, nanti saya jelaskan. Yang D itu juga panjang, itu juga salah. Oke, yang A, yang B, yang D itu kemungkinan adalah hewan kelompok herbivora atau bisa juga omnivora. Hewan herbivora dia bisa memakan selulosa. Nah, kenapa reptil gambarnya yang ini yang mempunyai saluran pencernaannya ususnya yang pendek? Karena sebagian besar reptil adalah pemakan daging atau karnivora. Sistem pencernaannya lebih sederhana karena makanannya lebih mudah dicerna dibandingkan dengan herbivora. Herbivora atau omnivora, berarti herbivora kan dia memakan kayak sayuran, rumput, tumbuh-tumbuhan pada umumnya itu kan dia terdiri dari lignin atau selulosa. Selulosa itu sangat sulit dicerna, makanya lama proses pencernaannya dan membutuhkan usus yang sangat panjang karena per step-stepnya itu akan dibusukkan, akan dicerna dengan bertahap. Makanya dari gambar yang keempat ini cuman gambar C lah yang paling singkat proses sistem pencernaannya, terutama kita lihat pada bagian usus halus dan usus besarnya. Oke, maka jawabannya adalah C. Oke, saya lanjut soal nomor 12. Perhatikan tabel hasil percobaan pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase dari air liur. Oke, ini enzim amilase, katanya dia diukur melihat pengukuran absorbansi pada tingkat pH setiap 20 detik selama 2 menit menggunakan spektrofotometer yang diukur panjang gelombangnya 500 nm. Suhunya sama, berarti tidak ada pengaruh suhu di sini ya. Oke, sebelum kita menjawab, dia pertanyaannya adalah pernyataan yang dengan tepat menunjukkan bahwa pH optimum untuk fungsi amilase pada pH 7 adalah, katanya. Oke, enzim amilase itu kita harus tahu dahulu ya sebelum kita jawab soalnya. Enzim amilase itu pemahaman umum untuk kalian bahwa dia pH optimumnya bekerja pada keadaan basa atau 6,8 atau 7, basa, dalam keadaan basa. Kemudian dia berfungsi untuk memecah karbohidrat untuk menjadi gula sederhana. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produksi enzim itu adalah suhu, pH, dan substrat. Oke, suhu di sini tidak berpengaruh karena dia suhunya sama. Berarti tinggal pH. Oke, pH 4, pH 5, pH 6, pH 7, pH 8, pH 9. Oke, kita lihat pH dengan nilai absorbansi. Nilai absorbansi itu adalah intensitas cahaya yang diserap oleh si enzim, aktivitas enzim. Nilai dengan pH nilai absorbansi terendah akan menunjukkan pH optimum untuk amilase karena pH ini tidak mempengaruhi struktur atau fungsi protein. Ingat, protein itu adalah enzim, itu adalah protein. Berarti protein dipengaruhi oleh suhu, pH, substrat, atau enzim dipengaruhi oleh suhu, pH, dan substrat. Dia bilang nilai absorbansi terendah, nilai absorbansi yang lebih tinggi akan menunjukkan aktivitas enzim yang lebih besar. pH dengan nilai absorbansi terendah berarti ini pH-nya pH dengan absorbansi yang terendah itu pH-nya bisa dia terlalu basa, bisa pH-nya asam. Oke, bisa dia terlalu basa tuh kan. Karena pH ini tidak mempengaruhi struktur atau fungsi protein. Dari sini saja salah, pH itu mempengaruhi.
B. pH dengan nilai absorbansi tertinggi akan menunjukkan pH optimum untuk amilase karena pH ini tidak mempengaruhi struktur atau fungsi protein. Oke, nomor B, pH dengan nilai absorbasi tertinggi itu berada pada pH 7 atau pH 6 akan menunjukkan pH optimum untuk amilase karena pH ini tidak mempengaruhi struktur atau fungsi protein. Oke, betul. Karena pH optimum enzim amilase itu bekerja pada keadaan basah atau pada pH 6 atau pH 7. Berarti yang terkait dengan pH optimum fungsi amilase itu ada pada yang B. Kalau pH 9 enzim terdenaturasi, kalau pH 9 enzim akan berubah dan enzim tidak mampu mengkatalis reaksi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, soal ke-13, salah satu organisme baru X ditemukan di hutan Papua. Para ilmuwan di sana menentukan bahwa urutan polipeptida hemoglobin dari organisme baru tersebut memiliki 76 perbedaan asam amino dari manusia, udah jelas dia bukan manusia. 63 perbedaan dari orang utan, udah jelas dia bukan orang hutan. 47 perbedaan dari tikus, udah jelas dia bukan tikus, artinya dia bukan dari kelompok mamalia. Dan 7 perbedaan dari kata. Berdasarkan data di atas, pernyataan di bawah ini yang tepat ditunjukkan oleh A. Organisme X lebih dekat kekerabatannya dengan tikus dibandingkan dengan kata. Salah. B. Organisme X lebih dekat kekerabatannya dengan orang utan dibandingkan dengan tikus. Salah. C. Organisme X lebih dekat kekerabatannya dengan katak dibandingkan dengan manusia. Betul, karena dia ini perbedaannya cuma sedikit dari katak. Jadi jawabannya adalah C. Kalau yang D, organisme X lebih dekat kekerabatannya dengan manusia. Masa? Dia aja 76 perbedaan asam aminonya dari manusia. Tidak mungkin, berarti jawabannya adalah C. Oke, untuk soal ke-14, perhatikan potongan ayat Al-Quran. Oke, salah satu ciri dari ordo hewan yang disebutkan pada ayat di atas berdasarkan gambar struktur giginya ditunjukkan oleh. Oke, terjemahan dari surat ini adalah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhad. Maka perumpamaannya seperti anjing katanya. Berarti anjing di sini kan dia karnivora ya. Kalau dia karnivora berarti dia punya taring. Karnivora dia pemakan daging, pasti dia punya taring. Lihat aja langsung di sini yang mana yang punya taring giginya. Berarti cuma 1 C, berarti jawabannya langsung C. Itu surat Al-A'raf ayat 176. Oke, soal nomor 15, perhatikan ayat Al-Qur'an berikut surat Abasa ayat 30, wahada biqaulba. Artinya kebun-kebun yang rindang. Kebun-kebun yang rindang tuh dia masukkan ke ini ya, ke pohon-pohon besar yang berakar kuat, batang lingkarnya tebal. Berarti kayak pohon seutuhnya berarti ya. A ini enggak, B enggak. Ini yang C cuman iya berpohon. Ini dia jawabannya yang C. Kalau yang D itu enggak, ini kan kayak taman-taman ya, ini enggak. Oke, soal nomor 16. Perhatikan tabel berikut ini yang menunjukkan komposisi cairan yang diperoleh dari berbagai bagian ginjal. Oke, berarti dari berbagai bagian ginjal. Oke, kita lihat ada cairannya NaCl, CO, NH2, protein, eritrosit, glukosa. Berdasarkan tabel di atas, bagian ginjal A dan B secara berurutan adalah yang A dan B aja fokusnya, berarti ini nggak usah. Yang A itu katanya di bagian di sini sudah nggak ada protein, sudah nggak ada eritrosit, tapi masih bisa ada ditemukannya glukosa. Berarti di sini kemungkinan adalah tubulus proksimal atau tu proksimal. Kalau ini ada semuanya lengkap, berarti masih lengkap pada ini disebut tahap awal, yaitu di glomerulus. Berarti jawabannya adalah nih D, A proksimal, yang B itu glomerulus. Nah, penjelasannya di sini bagian-bagian ginjal atau nefron. Yang pertama, untuk menyaring darah beserta kawan-kawannya ada protein, lengkap lah ya, mineral-mineral yang lain. Itu ada pertama kali itu hasilnya di glomerulus. Di glomerulus itu lengkap semuanya.
nih zat ini atau si B ini yang dimiliki oleh si B ini, glomerulus, itu lengkap semuanya. Nah, barulah di glomerulus ini semuanya turun ke disaring sehingga hasil saringannya berupa air tadi ya, urin yang belum jadi urin maksudnya gitu, sampai ke proksimal. Nah, di sini udah disaring semuanya nih, udah nggak ada lagi protein, udah pada saat di glomerulus itu semuanya masih ada, tapi di sini nanti disaring, hasil saringannya dibawa ke proksimal. Nah, di proksimal ini semuanya di sini tersaring semuanya, tapi ada yang masih lolos, yaitu yang bahan-bahan kecil, zat-zat kecil, yaitu seperti glukosa, asam amino. Nah, disinilah nanti di proksimal ini nanti dia akan diserap kembali yang glukosa atau asam amino tadi. Makanya ini kayaknya penyerapan pertama gitu. Di proksimal ini akan diserap lagi. Makanya di proksimal ini masih ditemukan adanya glukosa. Tapi kalau di sini jika masih ditemukan semuanya, berarti ini pada di glomerulus, pada di penyaringan. Makanya kalau di sini ketika masih ada ditemukan glukosa, itu otomatis berarti itu di tahap saluran proksimal di sini. Di proksimal. Baru habis dari sini ini udah bersih nih, udah urin, udah air tok, nggak ada lagi zat-zat kecuali zat-zat buangannya kayak keton yang akan dibuang lewat pipis kita, baru dibawa ke lengkung Henle, kemudian baru dibawa ke contortus distal. Nah, di distal ini terjadi namanya augmentasi. Kalau di sini tadi namanya reabsorpsi. Nyerap kembali. Apa yang diserapnya? Ini glukosa, asam amino, karena lolos penyaringannya kan besar ya, ini kan kecil-kecil nih, dia lolos zat ini ke proksimal, maka ada proses reabsorpsi namanya, menyerap kembali. Nah, kalau udah diserap kembali nih zat-zat yang penting untuk tubuh, sisanya dibawa ke distal. Distal akan diaugmentasi, yaitu penambahan urea. Urea dari mana? Hasil perombakan eritrosit yang ada di hati kita. Jadi mau dibuang, makanya pipis kita itu warnanya kuning. Separuh dibawa ke kita kuning, separuh lagi ke pipis. Maka pipis kita warnanya kuning. Itu kelebihan urea. Nah, urea ini barulah bercampur dengan air pipis kita, makanya namanya urin. Nah, di urin nanti baru dibawa ke tubulus collectivus atau namanya kantung kemih. Nah, habis itu pipis deh. Nah, pokoknya sampai di sini deh yang tentang ginjal. Itu dimulai dari glomerulus. Ini 1, ini 2, habis itu 3, habis itu 4. Dia cuma ada 4. Prosesnya yang pertama penyaringan, glomerulus filtrasi. Di glomerulus namanya filtrasi. Habis itu ke nomor 2 tubulus proksimal namanya reabsorpsi. Habis reabsorpsi ketiga tubulus distal namanya augmentasi, penambahan. Habis itu udah jadi pipis, dia jadi urin, baru dikumpulin di kantung kemih. Habis itu harus dibuang di pipis. Udah, itu nomor 16. 4 soal lagi. Dia karena untuk video pertama ini cuman ada 1 sampai 20 soal dulu. Oke, soal nomor 17. Di antara tanaman yang dikenal sebagai kacang-kacangan seperti kacang kapri, kacang kedelai, kacang ercis, bijinya terkandung dalam buah yang disebut kacang polong. Lebih dikenal sebagai polong. Saat membuka polong seperti itu, biasanya terlihat bahwa beberapa bakal biji telah menjadi biji matang, sedangkan bakal biji lainnya belum. Terkait peristiwa tersebut, cermati beberapa pertanyaan berikut. 1. Bunga yang menghasilkan polong seperti itu tidak diserbuki. Salah. Itu sebenarnya kacang polongan, dia bisa melakukan penyerbukan sendiri, tapi dia juga mudah dilakukan persilangan kawin silang. Yang kedua, tabung serbuk sari tidak memasuki semua bakal biji dalam polong tersebut. Oke, ya. Yang ketiga, endosperm tidak cukup untuk didistribusikan ke semua bakal biji dalam polong tersebut. Endosperm pada dikotil sebenarnya ukurannya sangat kecil. Yang keempat, ovula yang gagal berkembang menjadi biji berasal dari bagian bunga yang steril, enggak dari biji bunga yang fertil. Kemudian
Buah yang dapat berkembang bahkan jika semua ovula di dalamnya belum dibuahi. Buah dapat berkembang, oke, iya, makanya kita lihat pada kalau kita makan kacang-kacang atau polongan nggak semuanya yang satu ukuran kan, kadang ada yang ternyata kosongan aja isinya gitu. Maka jawabannya adalah 2 dan 5. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal ke-18. Pada alam terdapat hewan-hewan tertentu yang memainkan peran penting dalam ekosistem seperti keystone species atau spesies kunci. Ini tentang ekologi ya, tentang keystone. Spesies kunci yang untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan ekosistem engineer perekayasa ekosistem. Keystone species ini adalah organisme yang mendefinisikan seluruh ekosistem di mana bila mereka hilang maka akan terjadi perubahan besar pada ekosistem. Oke, kalau perekayasa ekosistem adalah spesies yang melakukan modifikasi lingkungan mereka sehingga memenuhi kebutuhannya. Di dalam Al-Quran terdapat nama surat yang merupakan contoh dari hewan yang memiliki kedua kemampuan ini, yaitu A. An-Nahl artinya lebah, B. Al-Ankabut laba-laba, C. Al-Fil gajah, D. An-Namal atau semut. Oke, keempat ini itu adalah contoh-contoh hewan yang merupakan keystone species atau dia merupakan kata kunci yang bisa menyeimbangkan ekosistem. Tapi ada yang kedua-duanya yaitu sebagai ekosistem engineer juga, yaitu dia alfil atau gajah. Gajah menyeimbangkan ekosistem. Dia disebut sebagai keystone species dan ekosistem engineer. Makanya jawabannya adalah C. Alfil. Oke, soal nomor 19. Ini durasinya udah panjang banget ini. Berikut adalah terjemahan dari surat Ar-Ra'd ayat 4. Fakta ilmiah pada fisiologi tumbuhan yang sesuai dengan ayat tersebut. Ini sebenarnya adalah tanaman anggur, tanaman pohon kurma bercabang, tidak bercabang disirami dengan air yang sama, bukan jumlah air yang sama ya. Mohon diperhatikan kata-kata kunci seperti ini. Disirami dengan air yang sama artinya kalau dia airnya tawar ya air tawar, airnya H2O misalnya air itu ya air yang tawar, air tawar kan nggak ada, air kopi ini air teh nggak ada kan, berarti airnya sama. Nah, fakta ilmiah apakah pada fisiologi tumbuhan yang sesuai dengan air tersebut? A. Tanaman selalu membutuhkan jumlah air yang sama, siapa bilang? B. Terdapat perbedaan pada kemampuan menyerap nutrisi di tanaman, betul. C. Tanaman yang tumbuh secara alami selalu menghasilkan produk yang sama, siapa bilang? D. Terdapat perbedaan hasil pada tanaman bila mendapatkan air berbeda hasil. Terdapat perbedaan hasil pada tanaman bila mendapatkan air berbeda, enggak juga. Jawabannya adalah kemampuan dia menyerap nutrisi karena kaitannya dengan fisiologis, kemampuan fungsi tubuh. Jadi jawabannya adalah B, kemampuan fungsi tubuh tanaman. Oke, 2 soal terakhir ya. Puasa adalah aktivitas wajib bagi muslim dan ini dapat berpengaruh pada fisiologi tubuh manusia. Gambar di bawah menunjukkan proses fisiologi selama proses puasa. Oke, puasa adalah aktivitas wajib bagi muslim dan ini dapat berpengaruh pada fisiologi tubuh manusia. Gambar di bawah menunjukkan proses fisiologi selama proses puasa. Proses fisiologi selama proses puasa. Ini dia. Ini proses fisiologisnya seperti ini. Oke, pengetahuan ilmiah di atas menunjukkan proses fisiologi akibat dari ketentuan puasa yang ketetapannya dijelaskan oleh hadis berikut, yaitu oke, saya tak tahu jawabannya tapi saya akan terjemahkan masing-masing dari ayat ini. Kalau soal yang B itu ini hadisnya tentang berpuasalah karena melihat bulan, artinya ketika bulan Ramadan sudah masuk maka kalian berpuasa, dan berbukalah maksud di sini ketika udah nampak hari raya nih, hilal lebaran, karena kalian telah melihatnya maka berbukalah kita, atau kita nggak puasa lagi. Jika terhalangi maka genapkan selama 30 hari. Terus yang C itu apabila malam telah datang, siang beranjak pergi dan matahari telah terbenam, telah tiba waktu orang yang berpuasa untuk berbuka. Kalau saya lihat ini proses fisiologis ini lebih tepatnya yang ke C. Kalau saya ya, kan nih, nah itu dia ketentuannya. Atau yang D itu tentang barang siapa puasa Ramadan atas keimanan dan mengharap pahala maka diampuni dosanya. Jadi silakan kalian pahami soal ini yang penting penjabaran masing-masing hadisnya sudah saya tuliskan di sini.
Oke, nomor soal 21, soal terakhir. Metabolisme merupakan proses mendapatkan energi dan memecah senyawa kompleks oleh makhluk hidup. Produk metabolisme ini seringkali dikonsumsi oleh manusia. Perhatikan alur proses metabolisme di bawah ini. Di antara proses tersebut, manakah yang memungkinkan besar menghasilkan produk bersifat subhat? Subhat artinya ketidakjelasan, apalagi ini tentang yang dikonsumsi, berarti perkaranya tentang halal atau haram. A. Metabolisme aerolipid, metabolisme lemak, atau ini mecah lemak. Kan nggak apa-apa mecah lemak. Metabolisme anaerob oleh bakteri. Bakteri kan fungsinya sebagai pengurai. Metabolisme anaerob oleh ragi. Oke, saya gini akan aja ya. Oke, ragi. Oke, kalau ragi itu kan gula, glukosa. Dia akan dihasilkan menjadi CO2, kemudian alkohol. Nah, ini dia hasilnya. Baru energi. Nah, pemecahan oleh ragi ini contohnya pembuatan tapai, pembuatan tape atau tapai. Pada pembuatan tape itu kan dihasilkan alkohol. Nah, itu kan sebenarnya hal yang subhat, tidak jelas. Ini alkohol loh, walaupun kadarnya sedikit, tapi itu kan hal-hal yang mendekati alkohol yang bersifat mabuk. Berarti jawabannya adalah C, yang bersifat subhat. Oke, adik-adik, itu dia untuk 20 soal pertama atau 21 soal pertama untuk KSM Biologi MA. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Kalian sebarkan ke teman-teman kalian untuk komen, like, kemudian kalian share, kalian subscribe, dan jangan lupa untuk kasih super thanks bagi kalian yang mau terus mendukung dan mensupport channel ini. Terima kasih, jangan lupa super thanks-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.